setelah ini kan, setelah 17 Agustus ini baru kita ketemu DPR parlemen untuk memastikan cukai rokok. Tujuannya supaya yang ilegal bisa masuk ke legal sehingga saya bisa nutup semua yang ilegal setelah itu. Kalau mereka nggak dikasih hidup kan saya dosa. Tapi kalau saya kasih ruang untuk hidup terus yang ilegal betulan saya pukul, saya nggak dosanya nggak banyak-banyak amat lah. Saya buka aja satu sesi ya, 3 penanya. Kok banyak? Silakan Mbak. 3 penanya dulu ya. Langsung tujukan kepada menterinya siapa. Nama dan media. Selamat sore, saya Zahwa Majid dari Kompas TV. Ingin bertanya ke Pak Purbaya terkait kan target dari pertumbuhan ekonomi di 2027 itu tadi dijelaskan 6% ya. Sebelumnya kan Pak Purbaya sering ngomong kalau misalnya tidak akan menambahkan pajak baru sampai pertumbuhan ekonomi mencapai 6%. Nah misalnya Pak, kalau misalnya pada kuartal 1 2027 nanti pertumbuhan ekonomi sudah mencapai 6%, apakah dari pemerintah sudah menyiapkan pajak-pajak baru seperti itu? Lalu kemudian untuk cukai, penambahan layer baru cukai rokok Pak, apakah akan jadi dilaksanakan tahun depan? Dan sama cukai minuman berpemanis, kan dari ini udah wacananya udah dari tahun-tahun sebelumnya, apakah akan dilaksanakan pada tahun depan? Karena kan mengingat ini juga ada alasan kesehatannya begitu. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua, silakan Mas Batik ya. Ya, selamat sore, terima kasih Pak Erlangga. Ada 2 pertanyaan Pak. Oh, saya Dimas dari Harian Kompas. Pertama untuk Pak Purbaya. Pak, tadi kan di paparan sasaran belanja pemerintah pusat untuk pagu anggaran pendidikan kan terlihat meningkat ya Pak ya. 409,7 triliun, terus kalau digabung TKD dan pembiayaan itu nominalnya sampai 820,9 triliun. Mungkin boleh diperinci Pak, dari 820,9 triliun itu berapa kira-kira untuk PIP, berapa untuk KIP, berapa untuk pembangunan 7 sekolah Garuda, dan berapa untuk MBG, Pak. Terus yang kedua, ada pertanyaan untuk Pak Rosan. DSI kan seperti yang disampaikan oleh Presiden tadi sore, DSI memproses / mengawasi seluruh ekspor komoditas Indonesia ya Pak pada akhirnya. Boleh dijelaskan juga mungkin Pak, itu nanti tahapan implementasinya seperti apa, termasuk target waktu dan kesiapan sistem maupun mekanisme, dan juga ininya Pak, koordinasi dengan kementerian lembaga yang terkait. Terima kasih. Terima kasih. Yang paling saya ya paling kanan. Stop dulu. Selamat malam Ya. Pak Stefano. Pak, ada beberapa pertanyaan Pak. Ada pertama mengenai untuk mungkin Pak Purbaya, untuk anggaran makan bergizi gratis tahun depan berapa ya Pak? Dan juga untuk pertahanan dari sebagai fungsinya, itu pertahanan itu berapa anggaran untuk tahun depan Pak? Bukan dari Kementerian Pertahanan aja. Kemudian yang kedua mengenai ini Pak, mungkin menyambung dikit soal bursa mineral, berarti ke Bu Kiki. Ini rencananya nanti komoditas yang akan trading di bursa itu apa aja ya Bu komoditasnya, dan mungkin kalau nggak langsung semua bertahap, mungkin bertahap apa dulu dan kapan gitu untuk di tradingnya di situ. Dan kemudian untuk Pak Rosan terakhir Pak, untuk Pak Rosan mungkin boleh dijelaskan nanti bedanya atau koneksinya antara DSI dengan bursa mineral seperti apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Menteri Keuangan, kemudian Pak Rosan dan Bu Kiki. Terima kasih. Dari Kompas tadi ya, tahun depan bisa tumbuh 6%. Kalau tumbuh 6%, apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru 1 triliun belum mungkin. Tapi ruang itu jadi terbuka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir tahun ini bisa 6%, triwulan pertama bisa 6% lagi lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru. Kalau untuk cukai rokok, kita akan coba terapkan tahun ini setelah saya bicara dengan parlemen. Kita masih belum ketemu ya, masih belum dapat waktu ya. Setelah ini kan, setelah 17 Agustus ini baru kita ketemu DPR parlemen untuk memastikan cukai rokok. Tujuannya supaya yang ilegal bisa masuk ke legal sehingga saya bisa nutup semua yang ilegal setelah itu. Kalau mereka nggak dikasih hidup kan saya dosa.
Tapi kalau saya kasih ruang untuk hidup terus yang ilegal betulan saya pukul, saya nggak dosanya nggak banyak-banyak amat lah. Dari Kompas belanja apa tadi ya? Belanja apa? Oh, belanja pendidikan. Aku lupa ya. Jelas tadi dijawab sana. Apa aja tadi pertanyaannya? Lupa, gue lupa. Ah, BG berapa? oh, detailnya ini cuma ada pembagian. Detailnya cukup rumit, cuman yang saya tahu adalah untuk pendidikan yang kita kasih adalah mana tadi? Ada peruntukannya aja. Bahwa pendidikan itu untuk PIP untuk 22,1 juta siswa. KIP kuliah kepada 1,1 juta siswa. TPG non PNS untuk 1,3 juta guru non PNS. MBG untuk 60,6 juta penerima. Pembangunan 7 sekolah unggul Garuda. Renovasi sekolah madrasah 12.215 unit. Pembangunan 100 sekolah rakyat dan operasional sekolah rakyat 165 buah ya. BOS untuk 54,2 juta siswa. BOP PAUD untuk 6,3 juta peserta didik. TPG ASND untuk 1,7 juta guru di sekolah. Tamsil ASND untuk 20,7 ribu guru di daerah. BOP untuk 148 museum dan taman budaya. Totalnya 820,9 triliun. Nanti detailnya, dikasih nih. Oh, baru diisi. Jadi yang PIP tadi 22,1 juta itu jumlahnya 15,9 triliun. Untuk KIP kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa itu 17 triliun. Untuk TPG non PNS, untuk MBG, angka lo berubah. Untuk MBG pendidikan, MBG pendidikan. Jangan main-main lo, nanti salah gua. Nanti deh itu. Untuk pembangunan 7 sekolah unggul 2,7 triliun. Untuk renovasi sekolah dan madrasah itu 18,2 triliun. Untuk pembangunan 100 SR dan operasional 166 SR itu sebesar 32,9 triliun. Itu mungkin yang sebagian bisa saya sebutkan ya. Tadi tanya untuk MBG pertahanan, MBG berapa? Kenapa berubah? Yang sekitar 240 triliun untuk MBG. Untuk pertahanan 160 sekitar 160 triliun. Itu mungkin bisa 160. Baik, ada lagi terakhir ya 1, 2, ya. Oh ya, sorry. Masih ada yang mesti dijawab dulu. Pak Rosan, silakan. Bisa kerjain Menteri Keuangan. Pak Rosan, silakan, dan Bu Kiki. Terima kasih Pak Mesko. Ya memang kalau yang mengenai DSI ini memang yang kita harapkan adalah transparansi dari transaksi. Dan objektifnya itu apa? Objektifnya itu adalah bagaimana kita bisa menekan, mereduksi dan bahkan menghilangkan transfer pricing, kemudian under invoicing dan juga pelaporan data yang tidak benar, yang tidak akurat. Nah, oleh sebab itu memang di tahap awal kami ini bekerjasama dengan semua kementerian dan instansi lainnya mencoba menggabungkan data-data itu ke dalam satu platform. Tadi seperti yang saya singgung sedikit bahwa kita alhamdulillah bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, Perdagangan,
perhubungan, ASDM, pertanian, dan BI dan semua kementerian lainnya dalam rangka kita bisa mengintegrasikan data-data itu ke dalam platform kami. Sehingga kami bisa melihat, menganalisa, mengevaluasi setiap harinya dari titik poin mana saja ekspor itu dijalankan dari segi kuantiti, volume, sehingga kita bisa mengetahui secara pasti berapa besarnya dari nilai jumlah, kemudian penerimaan pajaknya, kemudian nilai ekspornya dan yang lain-lain. Memang kami sejauh ini sudah menganalisa kurang lebih 6.500 transaksi yang ada sejak dari bulan Juni. Dari bulan Juni ada 6.500 transaksi yang jumlahnya kurang lebih 14 miliar dolar. Dan awalnya memang kita mengevaluasi, kemudian kita tetap bukannya kita akan melakukan jual dan beli ya, tapi ini tetap ekspornya tetap dilakukan oleh para eksportir. Kita hanya sebagai agen penjual bisa mendapatkan data itu. Nah, oleh sebab itu pada saat ini itu yang peran kami lakukan, dan kami pun sedang membuat suatu dashboard secara terbuka yang sedang kami persiapkan sehingga kami bisa kembali lagi memonitor, mengevaluasi semua transaksi itu yang ada secara baik dan secara detail. Jadi itu kurang lebih yang kami lakukan di DSI pada saat ini, mengintegrasikan ke dalam satu platform kami. Kemudian dengan bursa mineral, memang diharapkan nantinya transaksi itu bisa dilakukan lewat bursa. Tetapi memang kalau di bursa mineral ini kan sifatnya lebih spot ya, spot market. Nah, nanti tentunya untuk pembangunan bursa mineral ini ya nanti kita lihat bentuknya seperti apa, dan tentunya pendalaman dari feature-feature bursa itu sendiri diharapkan bisa mengakomodir dari perdagangan ini, sehingga lebih, kembali lagi kan yang seperti saya sampaikan, yang kita harapkan adalah transparansi dari transaksi ya. Tentunya diharapkan dengan adanya bursa mineral ini transparansi dari transaksi akan menjadi lebih lebih baik ya, sehingga dari segi akuntabilitas, transparansi, governance akan menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, ya kami pada dasarnya tentunya mendukung dengan ada bursa mineral ini, sehingga pembentukan harga ini adalah harga yang bisa dilihat oleh semua pihak secara terbuka ya, dan sehingga kembali lagi objektif dari adanya DSI dan bursa mineral ini saling sangat-sangat komplementari satu dengan lainnya. Terima kasih. Ibu Ya. Fredrika ada yang Baik. ditambah? Alhamdulillah, Silakan. Pak Menko ingat. Baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan untuk saya terkait dengan BMKS ya. Mas, kami memang sudah melakukan diskusi yang sangat intensif ya, OJK, kemudian dengan BIMS ya, dan juga dengan Danantara, terkait tahapan-tahapan persiapan untuk BMKS ini. Dari sisi bursa sendiri, kami berfokus pada penyiapan peraturan otoritas jasa keuangannya yang akan ada 2, Mas. Yang pertama, POJK nanti akan pentahapan peralihannya kepada BMKS ini untuk perdagangan mineral dan komoditas strategis tadi. Yang kedua adalah POJK tentang pengaturannya. Itu kami siapkan. Kemudian persiapan untuk struktur organisasi, SDM, anggaran itu kami siapkan. Sedangkan untuk jenis-jenis mineral dan juga komoditas strategis akan ditetapkan dalam Perpres. Jadi kita tunggu saja nanti Perpresnya seperti apa, dan kami akan menyampaikan kepada media secara bertahap ketika memang sudah bisa untuk kami sampaikan. Tapi di dalam tim itu sudah kita bahas jenis-jenis mineral dan komoditas strategisnya, namun akan dalam bentuk Perpres. Nanti kita tunggu aja, gitu ya.